Halo sahabat Artasindo. Kembali lagi di Artasindo TV. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan notifikasi supaya update terus video menarik lainnya. Di dataran rendah Majalengka, Jawa Barat, terbentang sebuah proyek infrastruktur yang semula digadang-gadangkan menjadi jawaban kebutuhan penerbangan dan logistik Jawa Barat. Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Dengan luas lahan mencapai 1.800 hektar, terminal penumpang yang megah, dan landasan pacu modern, bandara ini dirancang sebagai salah satu gerbang udara utama setelah Jakarta. Pada 24 Mei tahun 2018, bandara ini resmi dibuka beroperasi. Namun, sejak hari pertama, bandara ini menyimpan pertanyaan besar. Apakah mega proyek ini akan menjadi simbol kemajuan? Atau justru proyek yang membebani? Proyek Kertajati bukanlah muncul begitu saja. Kajian kelayakan dimulai sejak awal 2000-an, dan sejak 2015 pembangunan fisik dimasukkan dalam program strategis nasional PSN. Anggaran yang digelontorkan pun tidak sedikit. Pada tahap awal, APBN melalui Kementerian Perhubungan memasukkan dana hingga 2,6 triliun rupiah hanya untuk konstruksi fisik. Ditambah pembebasan lahan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, menjadikan bandara ini usaha kolektif besar, dengan harapan besar pula. Potensi yang dibayangkan sangat besar. Kertajati ditargetkan melayani hingga 5-12 juta penumpang per tahun pada 2024, dan bahkan hingga 29 juta penumpang pada tahun 2032. Posisinya yang dekat dengan Jawa Barat, bagian utara, Cirebon, dan kawasan Rebana, diharapkan menjadi poros baru penerbangan dan logistik. Terminal kargo, Aerocity, pusat logistik, dan pengembangan pariwisata, dimaksudkan untuk menjadikan Kertajati bukan hanya soal penerbangan penumpang, tapi juga hub ekonomi. Tapi kenyataannya berbicara lain. Hingga tahun 2024, jumlah penumpang di Kertajati tercatat sangat jauh dari target, hanya sekitar 413.240 penumpang. Jika dibanding target 12 juta, angka itu hanya sekitar 3%. Gubernur Jawa Barat sempat menyindir dengan istilah petai selong. Pohon besar tapi kosong melompong, menggambarkan bandara besar secara fisik, tapi sangat minim aktivitas. Warga Bandung dan sekitarnya bahkan lebih memilih Bandara Soekarno-Hatta atau Bandara Hussein Sastranegara, karena aksesnya lebih cepat dan praktis. Salah satu akar masalah utama adalah lokasi dan konektivitas. Kertajati terletak cukup jauh dari pusat kota Bandung, sekitar 68 km, dan akses darat ke bandara masih dianggap belum optimal. Selain itu, pengelolaan juga dikritik. Pengamat menyebut bahwa pengelola bandara sebagai BUMD belum memiliki pengalaman besar dalam sektor bandara, sehingga kemampuan menarik maskapai dan penumpang masih lemah. Dengan lokasi yang kurang strategis dan minim aktivitas penerbangan, muncul kesan bahwa bandara ini dibangun terlebih dahulu, kemudian baru berpikir bagaimana mengisinya. Merugi bukan sekadar istilah. Laporan menyebut bahwa BIJB Kertajati mengalami kerugian operasional mencapai sekitar 60 miliar rupiah per tahun. Karena sepinya penerbangan, artinya dana publik yang digelontorkan tidak segera diimbangi dengan pendapatan yang memadai, sementara biaya pemeliharaan, operasional, dan pembangunan tetap berjalan. Ini menimbulkan spekulasi. Apakah proyek ini akan menjadi beban publik jangka panjang? Terdapat dilema yang semakin menguat. Di satu sisi, Kertajati diperuntukkan sebagai bandara masa depan. Di sisi lain, Bandara Hussein Sastranegara di Bandung masih memiliki potensi dan permintaan tinggi. Wali Kota Bandung menyuarakan keinginan reaktivasi Hussein untuk penerbangan komersial. Penjabat gubernur pun menegaskan bahwa kedua bandara harus saling melengkapi, bukan menjadi tumpang tindih, tetapi kenyataan menunjukkan bahwa Kertajati belum mampu menarik rute dan penumpang seperti yang diharapkan. Tak tinggal diam. Pengelola bandara dan pemerintah mulai menggeser fokus ke segmen logistik dan pemeliharaan pesawat maintenance, repair, and overhaul, MRO. Karena sebagai bandara penumpang tetap sepi, strategi diubah untuk menjadikan Kertajati sebagai hub kargo dan MRO.
Contoh, 2 pesawat A340, 212 pernah parkir di Kertajati menunggu izin operasional kargo, meskipun kemudian keluar. Ini menunjukkan, ide bandara multifungsional mulai digarap, namun tantangan besar tetap ada. Proyek pembangunan bandara juga membawa dampak pada masyarakat lokal. Studi dari Komnas HAM mencatat bahwa masyarakat desa di sekitar Kertajati merasa kurang dilibatkan dalam proses pembangunan dan konsultasi publik. Lahan seluas ribuan hektar dikembangkan, namun aktivitas ekonomi yang menjanjikan belum maksimal. Akibatnya, muncul kritik bahwa bandara ini besar di fisik, tapi manfaat ekonomi dan sosialnya belum terasa oleh masyarakat sekitar. Dari pengalaman Kertajati, kita bisa tarik beberapa pelajaran. Pertama, lokasi strategis dan akses transportasi sangat krusial. Bandara yang sulit dijangkau akan sulit berkembang. Kedua, fungsi bandara harus dirancang secara realistis. Tidak hanya penumpang, tapi juga logistik, kargo, dan MRO jika memungkinkan. Ketiga, pengelolaan profesional dengan pengalaman operasional yang cukup sangat penting untuk menarik maskapai dan penerbangan. Keempat, keterlibatan masyarakat lokal dan kejelasan manfaat sosial menambah legitimasi proyek besar publik. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pengelola BIJB, dan Kementerian Perhubungan kini tengah menyusun strategi revitalisasi, memperkuat akses tol Cisumdawu, meningkatkan transportasi feeder, menggaet maskapai baru, dan menjalin kerjasama industri MRO. Harapannya, Kertajati tidak hanya menjadi bandara sepi yang menyedot dana publik, melainkan menjadi pusat logistik dan penerbangan yang benar-benar hidup. Jika berhasil, maka bandara ini bisa menjadi contoh bagaimana transformasi infrastruktur bisa mendukung ekonomi regional, tak bisa dipisahkan dari konteks global. Industri penerbangan selama beberapa tahun terakhir menghadapi pandemi COVID-19, fluktuasi harga bahan bakar, dan persaingan rute. Bagi Kertajati, tantangan semakin akut karena harus berlari untuk mengejar target yang besar di tengah kondisi yang berat. Ini memunculkan pertanyaan, apakah target awal terlalu optimis, dan apakah model bisnis bandara ini sudah sesuai dengan realitas? Publik dan media kerap menyentil Kertajati dengan kata-kata seperti megah, tapi kosong, atau bandara di tengah sawah. Contoh, Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono AHY menyatakan, besar, bagus, megah, tapi in the middle of nowhere. Komentar seperti ini memperkuat persepsi bahwa pembangunan fisik saja tidak cukup. Akses dan fungsi operasional yang nyata jauh lebih penting. Maskapai enggan membuka banyak rute karena penumpang rendah, sehingga ruang tunggu dan apron kadang terlihat lengang. Jika segala elemen dapat diperbaiki, akses darat, rute penerbangan, konektivitas logistik, Kertajati memiliki potensi untuk berubah menjadi hub regional. Pandangan jangka panjang bukan hanya soal penumpang, tetapi juga aktivitas ekonomi seperti kargo, MRO, Aerocity, wisata penerbangan. Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat perlu memantau dan menyesuaikan strategi agar investasi besar ini tidak sia-sia. Bandara Kertajati adalah simbol ambisi besar untuk menghubungkan Jawa Barat ke dunia, untuk menguatkan ekonomi regional. Tapi ia juga simbol tantangan besar. Bagaimana mewujudkan ambisi itu dalam realitas sehari-hari? Megahnya terminal dan landasan pacu menyimpan kisah bahwa pembangunan saja tak cukup. Fungsi, akses, pengelolaan, dan adaptasi terhadap kondisi real adalah kunci. Harapan besar kini menggantung agar Kertajati bukan hanya menjadi proyek yang selesai, melainkan menjadi infrastruktur yang benar-benar berdampak. Karena bandara bukan sekadar bangunan megah, ia adalah hub kehidupan, koneksi manusia, dan pintu masa depan.